Sorotan lain, Saudara, Polda Metro Jaya membongkar tempat aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur. Total ada 361 pasien selama 3 tahun beroperasi. Penyidik Polda Metro Jaya menggerebek sebuah unit apartemen di Jakarta Timur yang diduga sebagai tempat aborsi ilegal. Praktek aborsi ilegal ini terjadi sejak 2022, Saudara. Modus pelaku menjalankan praktek aborsi ilegal ditawarkan melalui website. Polisi menangkap 6 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat-alat praktik aborsi. Data tersebut, kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak, ini sedang berproses. Terhadap tersangka, ya kami menjerat dengan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu Pasal 60, Pasal 427, yaitu setiap orang ataupun perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud Pasal 60, ancamannya 4 tahun, termasuk juga Pasal 428, yaitu orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu atas seizin perempuan, itu ancaman hukumannya 5 tahun, maupun tidak seizin perempuan tersebut yang ancaman hukumannya 12 tahun. Saudara, 15 warga negara asing asal Tiongkok dilaporkan ke polisi karena diduga menganiaya 5 personel TNI dan warga sipil. Dugaan penganiayaan terjadi di area tambang perusahaan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat. Cekcok antara personel TNI dan WNA asal Tiongkok ini terjadi di area perusahaan tambang emas di Ketapang, Kalimantan Barat. Para WNA ini ditegur karena diduga mengoperasikan drone di area perusahaan tambang emas. Saat prajurit TNI mengambil keterangan dari 4 WNA, tiba-tiba muncul 11 orang WNA lainnya menyerang TNI menggunakan senjata tajam dan airsoft gun. Mereka mendapatkan laporan dari satpam perusahaan yang dimana melihat drone yang terbang di sekitar lokasi area latihan. Kemudian 4 prajurit tersebut mendatangi lokasi, kemudian ternyata melihat dan menemukan ada 4 orang WNA yang mengendalikan, melaksanakan komunikasi dalam bahasa Inggris, tapi mungkin karena ada kendala bahasa, kemudian mereka mengeluarkan parang, kemudian mencoba mendekati dan berbuat hal yang tidak diinginkan, maka anggota kita mengambil langkah taktis, kemudian mundur ke arah area perusahaan. Atas tindakan ini, perusahaan tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri melaporkan 15 warga negara asing asal Tiongkok ke Polda Kalimantan Barat. Anggota Komisi 1 DPR, fraksi PKB, Samsul Rizal meminta aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas terhadap WNA yang berulah. Selain itu, perlu ada penambahan syarat kompetensi dalam penerbitan kartu izin tinggal terbatas bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kita minta kepada TNI, kepada Dirjen, kemudian kepada Kemenlu, dan kepada Kementerian Imigrasi itu untuk memperketat prosesnya, termasuk izin tenaga kerja yang masuk ke Indonesia itu pada sektor-sektor tertentu itu tidak boleh lagi ada tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi dan kompetensi yang jelas, skill yang jelas. Karena skill dan kompetensi itu biasanya berkaitan dengan attitude. Jangan-jangan mereka ini juga tenaga buruh yang tidak memiliki kualifikasi teknis yang kita butuhkan. Sehingga mereka juga tidak memiliki pengendalian diri dan tidak mengerti. Motif para WNA menerbangkan drone di area perusahaan tambang masih diselidiki. Saat ini kasus penganiayaan anggota TNI oleh 15 WNA Tiongkok telah diambil alih oleh Mabes TNI karena berkaitan dengan warga sipil negara asing. Sucia Lucinda, Samsul Hadri, Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Informasi usai jeda, Saudara.